Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Pujo. Oh, Apa kabar? Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam Bu Renia. Selamat siang. Kabar baik Bu, Alhamdulillah. Mohon maaf mengganggu ya Pak. Saya minta Siap, waktunya untuk siap. tanya-tanya Bu, sebentar. Ibu Iya, Renia ini apa ada kabarnya? tugas. Nggak pernah ketemu. Baik, Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat, Ya, Alhamdulillah. terima kasih sudah hubungin saya. Iya Pak. Ya, bantu saya ya Pak. Ini Siap, siap. untuk menyelesaikan masalah yang saya temui di lapangan pada saat saya mengajar. Di sini berkaitan dengan tugas LK saya, yaitu LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah. Ada beberapa masalah yang saya identifikasi. Lalu saya juga sudah menemukan juga hasil eksplorasinya. Saya nanti akan minta pendapatnya Bapak. Siap. Menurut Bapak, bagaimana menghadapi masalah-masalah yang saya temui selama saya mengajar di sekolah saya? Yang pertama, Pak, ini berkaitan, yang pertama itu pedagogik. Pedagogik di sini saya ambil mengenai motivasi belajar siswa yang rendah. Gitu Nah, motivasi. saya mau tanya nih Pak, Ya, siap. menurut Bapak, kenapa sih terjadinya rendah motivasi terhadap peserta didik kita di sekolah, terutama di kelas pada saat kita mengajar? Iya, rendahnya motivasi belajar di kelas ya. Kalau menurut menurut pengalaman saya, kita bisa ngelihat Iya Pak, dari dua sisi sih sebenarnya Bu ya. Pertama dari sisi siswanya itu sendiri. Yang iya kedua, Pak, kita bisa melihat dari iya sisi kita betul. sebagai. Nah, kalau kita kaitkan dengan pedagogi berarti mungkin lebih cenderung kepada kita sebagai guru kenapa siswa itu jadi boring di kelas. Menjadi motivasi belajarnya nggak senang. Karena kalau kayak saya ngajar bahasa Inggris. Kadang-kadang anak itu mendengar bahasa Inggris saja udah males gitu. Jadi ketika menurut mereka gurunya juga tidak Betul. menyenangkan, tidak apa namanya itu tidak fun gitu, mereka sudah motivasinya udah hilang duluan gitu. Nah, Hilang. kalau saya Ya, betul, kaitkan Pak. Sama, dengan Pak, saya juga ya gitu. betul. Jadi kalau dikaitkan dengan kita sebagai guru mungkin ya kita harus lebih lebih apa lebih kreatif gitu ya untuk mendesain satu pembelajaran yang menjadikan anak-anak itu senang dulu sama kita gitu. Nah, itu Ya, terlepas nanti betul. juga ada juga Tak sih kenal maka tak faktor-faktor dari sayang ya, Pak, ya. anaknya. Iya, terlepas dari faktor anaknya juga nanti. Karena kalau kita lihat dari beberapa teori kan ada teori kebutuhan itu ya. Anak-anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi juga menyebabkan motivasinya rendah juga untuk belajar. Gitu. Kalau menurut saya itu sih Bu. Jadi kalau kita ke pedagogi ya Maksudnya ini kebutuhan gimana, Pak? kebutuhan siswa. Contoh gini, jadi kadang-kadang ada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Nah, dia sudah kalau kami kebetulan di kampung itu ada anak-anak yang sudah kerja, punya gitu kan. Dia sudah bisa menghasilkan uang. Jadi motivasi belajarnya juga akhirnya ter, terimbas jadi rendah. Tidak hanya di bahasa Inggris, hampir semua pelajaran itu akan terimbas seperti itu. Kan ada juga tuh anak-anak yang dari kalangan apa ya kurang mampu lah gitu Bu. Itu banyak juga menjadi faktor internalnya si anak gitu. Oh, baik, Pak. Jadi Bagus, dua dua Pak. itu sih kalau kalau menurut pendapat saya Dua kenapa ya, Pak, ya. Dari guru dari sama guru dari sama siswa ya, dari Pak, ya. siswanya ya. Iya, Pak. Ya, saya juga sependapat sih sama Bapak kalau misalnya guru-guru itu juga tidak kreatif itu bisa jadi karena dia itu kurang menguasai IT, Pak. Gimana, Pak? Ya kalau di zaman sekarang itu bisa menjadi alasan apa bisa menjadi indikator anak-anak tidak suka dengan bahasa pelajaran kita lah ya, terutama karena kurangnya guru menguasai IT. Tapi juga tidak sepenuhnya Bu, tidak sepenuhnya. Makanya kita di dalam pembelajaran kan selalu ada refleksi tuh. Kita lakukan refleksi kepada anak-anak. Iya, betul. Apakah yang sudah kita jalankan sekarang ini kalian sudah senang atau belum, udah enjoy atau belum? Nah, kita harus tahu dan kita harus memastikan bahwa anak-anak itu jujur ke kita. Kadang kita banyak jam ya di kelas, tapi itu bukan quality time buat siswa kita. Tapi kita di kelas kita melakukan elaborasi sedikit saja, tapi karena itu menurut mereka itu nyaman, senang, having fun begitu, mereka jadi bawaannya senang. Akhirnya banyak hal yang mereka jadi meningkat motivasinya. Nah, setelah keluar dari kelas di rumah mereka mencari-cari sendirinya untuk eksplorasi mandiri gitu
di rumahnya masing-masing gitu lah. Itu. Oke, Pak. Wah, eh, mungkin tergantung ini ya Pak ya, kita ngajar di daerah mana gitu ya. Jadi berkaitan sama motivasi anak beda-beda ya Pak ya. Seperti Ya, tempatnya Pak Pujo itu banyak yang bisa. bekerja. Kalau saya kan ngajar di kota, memang orang tuanya yang kerja, anak itu cuma tinggal sekolah aja ya. Ya, betul. Jadi nanti ada lagi Iya. mungkin di tambahan yang lain adalah budaya sekolah itu juga masuk di dalam ranah itu karena Mohon ini maaf Pak, ya, suaranya kurang jelas apa Pak? ya, halo. Iya Pak, ini sip ini. Iya, Oh, keturun tadi kayaknya iya. Pak. Eh, nanti ada faktor penentu lainnya itu juga budaya sekolah. Bagaimana teman-temannya di sekitaran sekolah itu dan lingkungan di sekitar sekolah itu juga turut memberikan peran untuk bagaimana meningkatkan motivasi belajar si anak itu. Dan ini memang betul ya Oh, kalau sampai Ibu Rania tadi sampaikan, tiap daerah pasti berbeda. Tiap sekolah aja kita punya budaya yang berbeda-beda. Apalagi kalau tiap tiap daerah kita punya geografis itu macam-macam. iya Pak. Betul, Pak. Iya, oke Pak. Lanjut ya Pak ya. Ke Ya, pertanyaan selanjutnya Pak. Yang kedua ini Pak, masalah yang sering saya temukan itu berhubungan sama literasi. Nah, ini lagi booming-booming ya Pak ya. Eh, Literasi ini, budaya literasi yang mau kita eh, kembangkan buat anak-anak kita ini. Tapi yang saya temukan di sekolah saya, lagi-lagi Pak, siswanya ini sangat rendah pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Kalau menurut Bapak gimana nih, Pak? Kenapa itu terjadi? Peserta didik itu rendah sekali dalam memahami materi yang disampaikan guru di kelas. Khususnya bahasa Inggris nih, Pak. Kan kita punya 4 skill nih, Pak. ya, Reading, writing. Nggak semuanya ini anak-anak speaking itu ya, bisa langsung 4 skill. listening ya. Kayaknya mungkin ada bisa reading, nanti reading temennya writing gitu. Ya, Ada beberapa anak sukanya speaking aja, nggak oke. suka nulis. Jadi kalau kalau kaitannya dengan apa namanya itu literasi, Literasi. kalau kaitannya dengan literasi ini nanti kaitannya dengan program sekolah Bu kalau menurut saya. Jadi Oh iya, bagaimana Pak. sekolah membuat program khusus untuk literasi yang desainnya beberapa kayak di sekolah saya itu juga dilaksanakan pagi hari gitu kan 15 menit di pagi hari. Walaupun ya secara jujur saja kami sampaikan juga banyak kurang efektifnya begitu. Kalau yang saya ambil dari pertanyaan Ibu tadi itu sepertinya kenapa kok siswa itu apa Nggak memiliki paham. apa rendah ya rendah dalam rendahnya siswa dalam Pemahaman. memahami materi yang kita sampaikan ya di dalam Iya. kegiatan belajar mengajar. Ini juga faktornya sama sih. Pertama kita lihat dari siswanya dulu. Ya betul aja lah kalau kita kaitkan dengan literasi. Yang kedua tadi saya bisa ambil kalau saya menurut saya salah satunya adalah cara penyampaian eh, kita sebagai guru terhadap siswa ketika kita melakukan elaborasi itu. Jadi kan kalau di dalam kurikulum Merdeka yang saya ikuti, proses literasi siswa itu dalam pembelajaran kan dimulai dari awal ya, dari eksplorasi mandiri awal. Jadi ketika di awal siswa ini sudah melakukan eksplorasi, kemudian mereka melakukan apa namanya itu kolaborasi sampai dengan melakukan demonstrasi kontekstual berdasarkan materi yang kita ajarkan, barulah setelah itu kita melakukan elaborasi. Nah, di elaborasi itu barulah kita menguatkan apa yang mereka sudah pahami dan apa yang mereka belum pahami. Nah, ini juga menjadi tantangan juga bagi kita sebagai guru, Guru. terutama dalam menghadapi kurikulum merdeka. Bagaimana menyiapkan Iya. anak-anak kita itu supaya siap juga mengikuti pola ini. Eh, Nah, Pak, boleh bisa jelaskan nggak Pak maksudnya elaborasi literasi itu gimana ya Pak? Contohnya. itu kita menyampaikan kembali materi secara umum yang sudah anak-anak atau siswa kita eksplorasi sebelumnya. Sesuai, Tapi itu sesuai nanti dengan enggak jatuhnya ke itu Kak Pak, teacher center Pak. Nanti gurunya Honda. jatuhnya Enggak, jadi elaborasi itu sifatnya kita memberikan pemahaman ulang saja dan waktunya tidak banyak dalam satu proses pembelajaran. gim- Jadi boleh diulang Pak gimana elaborasi itu Pak? jadi kita memberikan beberapa statement-statement kunci lah tentang materi yang sedang kita pelajari di dalam proses pembelajaran itu. Artinya bukan
kalau teacher center itu kan dari awal memang menyampaikan apa yang harus dia sampaikan. Tapi kalau kalau elaborasi di dalam konteks kurikulum merdeka yang saya pahami ini, guru mengingatkan kembali ke anak-anak apakah memang mereka sudah mencapai sesuai dengan capaian pembelajaran yang kita harapkan atau belum. Nah, disitulah proses kita menerangkan kembali. Seperti itu, Bu. Oh, iya iya Pak. Oke. Jadi Lanjut ya jadi Pak. nanti Pertanyaan. lebih banyak siswa, lebih banyak siswa yang bekerja di dalam pembelajaran. Nah, kalau Oh, jadi gitu ya Pak ya. rendahnya pemahaman siswa itu saat ini ya kalau kita kaitkan tadi karena kurangnya mereka melakukan eksplorasi terhadap materi yang ada. Kan kadang-kadang ya mohon maaf aja kita aja saya sebagai guru masih terbawa dengan model pembelajaran lama kan. Ya Iya memang betul Pak. ya itu Kita itu ini kan itu style-style menjadi 90-an Pak. itu menjadi tantangan kita sebagai guru dan juga siswa juga. Siswa juga punya tantangan bagaimana mengikuti pola pembelajaran yang sekarang ini gitu. Oke Pak. Lanjut Pak ya. Selanjutnya lagi. Tadi sudah ada Ya, pedagogik, literasi, ini kaitannya numerasi Pak. iya. Nah, Agak sulit kalau numerasi ini. nah iya Pak. Nah, numerasi ini yang saya temukan di sekolah saya, rata-rata peserta didik, mengapa ya rendah sekali kemampuannya itu dalam menyimpulkan pembacaan grafik Pak, khususnya grafik-grafik dan tabel. Iya, menyimpulkan. Kayaknya itu masalah yang umum deh. Hampir Ya Pak, di semua tempat itu. Kalau iya. Mungkin sebenarnya kita sebagai guru aja susah ya Pak ya. sebenarnya kalau kita lihat dari literasi baik itu numerasi maupun apa baik baik literasi maupun numerasi kan prosesnya Pak, sama ya kita. suaranya kecil Pak. Mohon maaf Pak. Ya loh. Iya Pak, coba mohon maaf, mungkin bisa didekatkan aja Pak itunya bagian untuk Ya, mikrofon. halo, tes. Iya, iya Pak. Apa mungkin Kok jaringannya kecil kali ya? ya Pak? Iya kali ya Pak, nggak stabil apa gimana ya? Mm-mm. Halo, tes. Iya Pak, kalau didekatkan gitu nyaring Pak. Mungkin dibantu didekatkan di dekat mulut kali Pak. Mohon maaf. Iya, sudah. Iya Pak. Jelas dah ini kira-kira. Iya, Halo, tes. ini mendengar Pak. Iya, ini Oke, nyaring Pak. oke. Iya. Iya, kalau kaitan dengan numerasi ini saya juga agak sedikit kurang ya apa namanya Dilema kita pengalamannya. ini ya Pak ya. Iya, cuman biasanya gini, kemarin saya pernah mengikuti kegiatan apa namanya itu penyusunan perangkat untuk soal-soal AKM, uh, Iya, asesmen betul kompetensi Pak. Ini numerasi AKM kaitannya. nasional baik itu literasi maupun numerasi. Gitu. Jadi ada istilahnya ada numerasi dan literasi. Sebenarnya kalau di bagian numerasi itu sendiri pun kan di sana banyak teks ya yang kita pakai, dia panjang. Jadi mungkin sebenarnya bagaimana mengarahkan anak-anak kita itu supaya apa itu minat membaca itu sebenarnya ditingkatkan itu aja intinya. Karena Oh iya, kembali lagi kaitannya numerasi ya, literasi ini ya Pak iya ya. ke literasi lagi Mm-mm. karena Iya, membaca menyimpulkan teks ya Pak menyimpulkan ya. grafik, membandingkan, Mm-mm. kemudian membaca apa? Biasanya kalau di numerasi itu kan menyimpulkan, membandingkan termasuk grafik itu ya, menyimpulkan Iya, grafik itu kan dari deretan soal-soal AKM yang panjang itu kan. Jadi kalau anak-anak itu iya tidak betul Pak. tidak mau membaca, tidak mau menganalisis ya pada akhirnya mereka akan kesulitan di situ. Iya, bisa Ya kalau betul kalau Pak. menurut saya mungkin ya harus apa ya minat membacanya yang ditingkatkan lagi. Iya. Karena memang kan Kalau minat minat menurut membaca saya anak-anak ini juga kan ini sekarang Pak, rendah. iya, anak-anak ini sepertinya ini loh Pak, belum memiliki kemampuan dasar matematika itu Pak. Jadi kurang kuat itu di mungkin di SD-nya itu matematika dasarnya tuh kurang kuat. Oh, Terus juga kan bahasa Inggris di SD itu kan nggak ada ya Pak ya. Jadi kalau ya untuk angka-angka, membaca grafik, tabel, naik di level tingkat sekolah SMP, mereka kesusahan ya Pak ya. mungkin juga karena COVID juga kan selama ini kan pembelajarannya online Iya itulah masing-masing Pak ya. sendiri. Mm-mm. Itu juga mungkin Pembelajaran mempengaruhi. online. Ya Pak.
Makasih Pak. Ini yang pertanyaan Ya. terakhir ini Pak. Oh, masih ada lagi ya? Kira sudah habis. Iya, satu lagi Pak. Mohon maaf Ya, ya Pak. Ini saya cut-cut aja jadi 4 pertanyaan Pak sekalian. oke. Tadi kan kita sudah berbicara tadi Pak soal AKM. Jadi soal AKM itu tidak mungkin kan langsung ujuk-ujuk eh, kita langsung kasih soal nih sama murid ini tanpa kita kasih dulu gambaran secara umum bagaimana soal AKM itu. Jadi guru itu perlu di kelas itu memberikan materi terkait literasi, numerasi, advance material, miskonsepsi, dan HOTS. Nah, soal Hmm, AKM ini kan Pak bukan hanya pilihan ganda, tapi ada pilihan ganda kompleks, ya. ada penjodohan ya kan Pak, Hmm. ada uraian singkat gitu. Nah, menurut Bapak nih, kembali lagi untuk kemampuan peserta didik. Mengapa terjadi rendahnya kemampuan peserta didik ini untuk berpikir tingkat tinggi dan kritis untuk menjawab soal tersebut, Pak? Menurut Bapak? Eh, jadi kalau kalau saya secara pribadi, jadi kemampuan HOTS itu anak-anak itu sebenarnya akan muncul karena kebiasaan sih sebenarnya. Nah, itu nanti Kebiasaan ya, Pak iya ya? kebiasaan. Kemudian itu yang pertama, yang kedua kembali lagi ke gurunya. Apakah kita sering memancing ya atau memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada siswa yang yang nanti arahnya itu ke arah soal-soal yang itu tadi. Jadi kalau memang kita di dalam pembelajaran jarang memunculkan model-model soal-soal seperti itu, maka ketika anak-anak itu mendapati soal itu kan dia menjadi hal yang baru bagi dia, menjadi hal Ya, yang kaget baru. ya, Pak ya? Ya, sehingga dia bukan saya menurut saya sih bukan anak ini tidak bisa berpikir, oh, tapi karena dia tidak mengetahui apa yang harus dia lakukan. Nah, kalau di Ya, dalam setuju. pembelajaran kita itu sudah sering kita berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik atau kita dalam diskusi kita sudah masukkan apa namanya itu jenis-jenis soal hot itu baik secara lisan ya ataupun di soal-soal formatif kita mungkin mereka akan akan melihat bahwa oh ini soal ini selain daripada dia biasa tapi dia juga bisa mengembangkan yang apa yang menurut dia itu di dalam soal itu benar gitu loh. Oh, baik, Pak. Ini juga kaitannya dengan program sekolah ya, Pak. Menurut Bapak itu perlu nggak sih program sekolah itu mencantumkan pembelajaran berbasis hot ini literasi, numerasi, advance material, miskonsepsi gitu. Nanti kan lanjutnya nanti kita pemberian soal-soal AKM. Perlu nggak sih sekolah ini mencantumkan dalam programnya itu? Ya sebenarnya kalau kita lihat dari program mungkin mungkin kalau saya ambil contoh ya saya juga kurang tahu banyak karena untuk program sekolah ini kan ranahnya kepala sekolah Bu ya. Cuman kalau kita Iya. lihat dari program umum saja ketika ketika kegiatan apa namanya tupoksi kepala sekolah itu berjalan, contoh seperti supervisi baik itu supervisi akademik, supervisi coachingnya dia jalan, maka hal-hal yang terkait dengan instrumen pembelajaran itu otomatis akan muncul di situ Bu. Nah disitulah terjadi diskusi kan. Nah ketika contoh ketika supervisi akademik kan akan muncul di sana pertanyaan ini kira-kira sudah ada nggak ini materi yang hotnya gitu kan? Ada nggak ini kira-kira yang apa literasi numerasinya sudah dimunculkan? Itu otomatis akan muncul sebagai bahan diskusi antara kepala sekolah dengan guru. Nah, ya Kembali walaupun lagi ke gurunya walaupun ya, Pak ya. ya tetap nanti kita kembali ke gurunya walaupun tidak ada secara tertulis jelas kita menuliskan apa yang tadi disampaikan program khusus ya secara secara natural saja itu harusnya muncul gitu loh. Tapi kalau mau Oh, dikuatkan boleh-boleh aja sih kita sekolah bikin program khusus gitu kan. Nanti iya. dikepalai oleh wakil kepala Ya, sekolahnya mungkin ada bisa gitu. kayak seperti in-house training lagi ya, Pak ya, untuk Nah, guru-gurunya kalau gitu. program peningkatan SDM boleh dibuat seperti seperti kita kemarin mengadakan IHT penyusunan AKM nggak masalah. Tapi kalau program yang spesifik include di Dirancang khusus. dalam pembelajaran ya menurut saya itu sudah linear saja sama 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 apa namanya itu tugasnya guru dan juga tugasnya kepala sekolah sesuai dengan tupoksinya. Oh, baik sekali, Pak. Terima kasih atas penjelasannya hari ini, Pak. Ya, mungkin ya itu Saya aja. Itu sudah, pendapat saya loh Bu secara pribadi. ya, Harusnya sebagai praktisi kan saya selain
saya menjalankan dengan segala kekurangan saya juga melihat contoh-contoh gitu loh. Jadi mungkin itu Iya, Pak. gambaran secara pribadi aja. Iya, Pak. Eh, saya mau lanjut wawancara berikutnya, Pak, dengan kepala sekolah saya. Terima kasih atas Siap, waktu yang diberikan, Pak. iya. Ya, sukses selalu ya, Pak, guru Siap, terima kasih. penggeraknya. Siap, saya juga Iya, Pak. mendoakan semoga Bu Assalamualaikum. Renia juga sukses, PPG-nya lancar lulus. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.